Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini, yaitu dalam rangka untuk melanjutkan taklim kita mengaji kitab Wasiatul Mustafa. Dan kali ini adalah episode yang keempat, wasiat yang kelima dan keenam, insya Allah. Baik, mari kita buka kitabnya, halaman 2, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ma safara ahadun talibal harama masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akallahu syaitanu wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Wadzalika qauluhu ta'ala wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Hadirin, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun, tidaklah melakukan perjalanan seseorang tolibal harama, untuk mencari yang haram atau untuk melakukan pekerjaan yang haram, masyian, dengan berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu, kecuali ada setan yang menemaninya, wala rokiban, dan tidak juga dengan berkendara, rokiban, illa kana rodifahu, kecuali setan akan memboncengnya. Hadirin, maksudnya adalah ketika ada seseorang melakukan suatu perjalanan, pergi tolibal haramah, niatnya adalah untuk mencari yang haram, dengan berjalan kaki masyia, maka ada setan yang akan menemani. Dan ketika dia dengan berkendara, naik sepeda motor atau naik mobil untuk tujuan yang haram tadi itu, maka apa? Rodifahu, setan akan memboncengnya. Nah, dari wasiat ini bisa kita mengerti atau bisa kita pahami mengapa kalau ada seseorang tangannya ringan, kaki, telinga, mata, dan semua organ tubuh terasa ringan sekali untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, untuk mencari yang haram. Mengapa demikian, hadirin jamaah sekalian? Ya karena setan menemaninya, asyaitonu qarinahu. Kalau pakai kendaraan, rokiban, rodifahu, setan ikut memboncengnya. Nah, makna toliban haraman, mencari yang haram, ini luas. Jadi ada tindakan kriminal yang sifatnya merugikan orang lain, seperti mencuri, merampok, menipu orang lain, atau bisnis-bisnis yang berlaku curang sehingga merugikan orang lain. Itu kriminal yang merugikan orang lain. Dan juga ada tindakan kriminal yang hanya merugikan diri sendiri. Seperti apa? Dia pergi untuk berjudi, lalu pergi ke tempat-tempat maksiat untuk minum minuman keras, atau juga untuk berzina di tempat prostitusi misalnya. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan haram, kriminal yang diharamkan. Namun terasa ringan dan tampak sangat bergairah sekali di situ. Mengapa? Ya tadi itu, qarinahu, setan menemani, baik ia dalam keadaan berjalan kaki maupun berkendara. Nah, ketika seseorang sudah ada niatan seperti itu, hadirin jamaah sekalian, maka
setan ikut membantu meringankan itu apa tujuan-tujuannya dan memudahkan baginya berjalan itu. Atau tidaklah demikian, hadirin jamaah para pemirsa, taruhlah tempat itu bukanlah tempat yang haram, bukan tempat maksiat, namun tujuannya adalah untuk sesuatu yang mubazir atau membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Misalnya ada teman telepon ngajak untuk kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, lalu berkumpullah mereka di satu tempat, ngobrol sana sini, bercanda, tertawa, bersenda gurau, berjam-jam kuat. Dan kadang-kadang obrolan nyerempet-nyerempet ke masalah gibah atau menggunjing orang atau membicarakan aib orang. Berjam-jam terasa tidak capek. Mata yang sebelumnya terasa ngantuk tiba-tiba ngantuknya hilang. Badan yang semula capek banget tiba-tiba menjadi fresh, sangat segar sekali. Jawabannya jelas, karena ditemani oleh setan tersebut. Namun sebaliknya, dan ini menariknya para pemirsa, ketika ada ajakan untuk menuju ke tempat yang baik, tempat yang mulia, seperti masjid, majelis-majelis zikir, majelis taklim, terasa berat sekali. Terdengar suara azan, pertanda masuk waktu sholat, perasaan berat sekali. Mata yang tadinya fresh, terbelalak, tiba-tiba menjadi ngantuk. Badan yang sehat tadinya tiba-tiba menjadi lemas sekali. Lalu setan ngomong di situ, waktu sholat masih panjang, sendiri juga bisa. Lalu kalau ada ajakan ke majelis ilmu atau majelis taklim, ada saja alasannya. Waduh, ada tamu nih. Tahu? Baru pulang kerja nih, masih capek, masih keringetan, belum mandi. Atau bisa juga nih, ntar dah saya nyusul. Insya Allah nanti saya nyusul. Pakai insya Allah lagi untuk membenarkan kemalasannya, beratnya menuju ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang disenangi oleh Allah dan Rasul. Maka jawabannya jelas, setan menemaninya. Dan ini pekerjaan yang mulia adalah pekerjaan yang tidak disukai oleh setan dan hawa nafsu. Baik, mari kita lanjut. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Wala jama'a ahadun, dan tidaklah mengumpulkan seseorang malan haraman, harta yang haram, illa akalahu syaitan, kecuali syaitan ikut memakannya. Jadi barang siapa yang mengumpulkan atau menyimpan harta yang haram, yang diperoleh dengan cara yang haram pula, maka setan ikut memakannya di situ. Nah, dari wasiat ini, dari keterangan ini bisa kita pahami, kita mengerti, berarti harta yang haram itu tidaklah berkah, tidak bisa memberikan manfaat yang positif kepada kita. Walaupun kelihatannya banyak harta itu, namun tidak berkah. Karena itu jangan heran ada orang kelihatannya kaya, padahal uang itu uang yang haram, namun habis saja. Dan ada saja asbabnya. Beli mobil baru, gak lama kemudian mobilnya tabrakan. Punya uang banyak disimpan, sakit ya, atau keluarganya sakit, membutuhkan biaya yang banyak sekali hingga uangnya habis. Itu tidak berkah. Karena itu orang-orang sekitarnya sempat menggunjingnya. Ya, namanya uang setan, ya pasti habis dimakan setan. Dan uniknya, setan yang menjadi temannya, korinahu tadi itu menimpali. Cuma orang-orang tidak mendengarnya. Apa kata setan? Tahu aja orang-orang ya kalau saya ikut memakannya.
Ya karena memang saya punya andil mas bro, kata setan. Berapa persen ya jatah saya dong, kata si setan. Karena ikut menemaninya dia, ikut bekerja, punya andil atau punya peran di dalam mendapatkan harta-harta yang haram itu. Karena itu hadirin jamaah sekalian, harta yang haram ini pula tidak bisa digunakan untuk amal soleh. Karena itu orang nggak bisa berinfak atau bersedekah menggunakan uang atau harta yang haram tadi. Ini berkaitan dengan wasiat yang ke-6, hadirin jamaah. Mari kita baca sebentar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'i wala shadaqatan minal haram. Wahai Ali, kata Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'i. Tidak menerima Allah sholat bila dikerjakan tanpa wudu. Wala shadaqatan minal harami, dan tidak pula menerima Allah sedekah dari harta-harta yang haram. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba berkata, ah kan orang nggak tahu kalau saya korupsi, orang nggak tahu kalau saya mencuri, karena itu saya mau sedekah, mau infak ke masjid biar harta saya menjadi halal dan berkah. Ini percuma, hadirin. Mengapa? Karena seperti tadi bilang, Allah tidak menerima sedekah atau infak dari harta atau rezeki yang haram. Baik, kita lanjutkan, hadirin jamaah sekalian. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima', dan tidaklah lupa seseorang untuk menyebut nama Allah yang maha tinggi indal jima' ketika jima' atau berhubungan intim antara suami istri. Illa syarakahu syaitanu fi waladihi, kecuali berkumpul setan kepada anaknya. Jadi ini merupakan pendidikan dasar ya, bagi kita umat Islam. Betapa pentingnya kita memulai suatu pekerjaan apapun diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terkecuali ketika jima atau hubungan intim dengan antara suami dan istri. Jadi ketika belum jadi benih, ya, masih dalam proses pembuatan benih, kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Dan ketika menjadi benih dan tersimpan dalam kandungan, kita bacakan sholawat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu ketika lahir, kita kenakan Allah, ya, bertauhid dengan mengumandangkan suara azan ke telinganya, lalu memberikan nama yang baik, dan berikutnya mendidik. Subhanallah, inilah ajaran Islam, sehingga anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Namun ketika lupa, terutama saat jima tadi, lupa menyebut nama Allah, maka apa kata Rasulullah ini? Syarakahu syaitanu fi waladihi, berkumpul di setan kepada anaknya. Karena itu jangan heran ada anak yang bandel, anak yang susah untuk diajak kebaikan, susah mendidiknya, susah mengajarnya. Itu mungkin karena ini akibat ini. Nah, karena itu hadirin jamaah sekalian, hendaklah kita tidak melupakan ini tentang pentingnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian itu Allah yang maha tinggi berfirman. Berarti ini di dalam Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya, Allah berfirman ini, dan berkumpullah mereka, siapa? Setan, fil amwali, kepada harta, wal auladi, kepada anak, wa'idhum, dan kepada janji-janji. Jadi ini merupakan kesimpulan, ya, ketika kita mencari yang haram, baik dengan cara berjalan kaki maupun dengan berkendara rokiban, maka setan akan menemani. Dan ketika kita mengumpulkan harta yang haram dengan cara yang haram, maka setan ikut memakannya. Dan ketika kita lupa, ya, menyebut nama Allah ketika berjima, maka berkumpullah setan kepada anak-anak kita. Wasyarikhum, berkumpul setan-setan itu
diawali di dalam harta-harta kita, wal auladi, kepada anak-anak kita, wa'idhum, dan kepada janji-janji kita. Subhanallah, hadirin jamaah para pemirsa, ini adalah ibroh atau pembelajaran sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berhati-hati ya, dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.